memang target saya ingin seperti Hotman Paris. Ya. Ini kapan saya punya apa punya patron Hotman Paris? Ya, saya sih sebenarnya ya bagi saya sih hal-hal wajar aja kalau kita punya cita-cita. Kenapa saya nggak bisa sama dia gitu kan? Kapan nih saya bisa punya Lamborghini nih? Kalau dari dompet jurnalis kayaknya nggak mungkin. Rata-rata jurnalis Kristen ya, ya kita dalam tanda kutip kiri. Saat ini saya berjumpa dengan sahabat saya, seorang mantan jurnalis saya sebut, sekarang jadi pengacara, advokat. Kami punya latar belakang hampir sama. Saya awalnya di tahun 98 di PHK karena pemutusan hubungan kerja, lalu tahun 99 masuk berkecimpung di media. Awalnya bukan sirkulasi tapi office boy. Temanku ini justru mengawali dari sirkulasi, nanti jadi manajer. Banyak hal yang kita gali dari dia. Narasumber saya kali ini berbeda, dia progresif, orang yang dinamis, selalu mampu beradaptasi dan banting setir ketika perlu ada perubahan radikal. Itulah teman saya, namanya Herbert Aritona, seorang pengacara. Amin. Shalom, Le. Salam. Pak Herbert, sudah lama tidak berjumpa ya, Le. Ya. Latar memulai profesi di dunia jurnalis, kemudian jadi pengacara. Ternyata lain juga jadi awalnya sirkulasi ya. Sirkulasi. Ceritakan. Ya, jadi sebenarnya angan-angan untuk jadi jurnalis itu sama sekali tidak ada di benak saya. Sebenarnya masuk kuliah di Sospol itu ingin meniti karir di mau coba melamar di kepolisian untuk bagian perwiranya. Namun karena gagal terus, karena waktu itu juga memang mencari pekerjaan amat sulit, apalagi jurusan Sospol ya, mau kemana ini? Nah, karena saking sulitnya mencari pekerjaan, usia juga udah masuk kepala 3. Nah, saya coba main-main ke toko buku rohani. Mungkin saya biasa mengkoleksi lagu-lagu rohani, Nah, ketika saya baca-baca, nah saya lihat ada sebuah tabloid yang ternama saat itu ya, Reformata. Ya, saya lihat ada kolom kecil sedang mencari bagian sirkulasi. Nah, itu bagi saya, daripada saya membuang banyak waktu di rumah, saya coba dulu. Saya pikir memang ini proses Tuhan bentuk saya untuk dimulai dari sistem pekerjaan yang perlu banyak buang keringat dan tenaga ya, di Porsil itu. Nah, ketika saya coba komitmen untuk mengerjakan itu, walaupun proses untuk masuknya itu memang sangat susah. Kenapa? Karena saya memaksakan kehendak, terima saya. Padahal gajinya kecil, di bawah 1 itu. Waduh. Nah, saya ketemu dengan Ibu Lydia. Nah, Lydia terus menyarankan saya untuk sabar. Ya, puji Tuhan, singkat waktu saya diterima, Sekarang Lydia ini jadi istri pendeta ya? Jadi istri pendeta. Oke. Kabarnya dia sudah di Kalimantan ya? Iya. Ya, saya di Ngabang. Di Ngabang. Saya terkesan banget sama teman-teman di Reformata, termasuk juga Ibu Lydia yang membuka jembatan saya untuk masuk ke bagian sirkulasi. Memang saya sebenarnya menangis gitu, karena kenapa? Latar belakang saya kan sarjana ini, tapi dihadapi dengan pekerjaan yang sebenarnya bukan latar belakang jurusan saya, dan saya kenapa harus tanda petik dibuang ke wilayah yang tanda petik kasar ya. Tapi Tuhan menguatkan, meneguhkan saya untuk terus dijalani, karena disitulah saya akan membentuk kamu menjadi pribadi yang tangguh. Itu yang saya tangkap waktu itu. Sebab di sirkulasi apa yang dikerjakan waktu itu? Waktu itu karena saya kosong waktu ya, banyak waktu yang terbuang. Akhirnya saya coba memposisikan diri sebagai ya ngojek ya. Ngojek pakai motor saudara lagi. Ya, itu luar biasa pahitnya, karena jurusan yang saya pegang itu tidak memungkinkan untuk diterima oleh lapangan pekerjaan lain di perusahaan-perusahaan.
Sampai saya ketok pintu terus siapa yang orang-orang Batak dalam hal ini yang sukses, saya terobos itu. Tetap aja mereka nggak mau buka pintu untuk terima saya. Nah, saya geluti Gojek sampai pulang pagi, ya itu demi untuk saya nggak mau begini-gini sama keluarga gitu ya. Bahkan saya sampai kuli panggul di pelabuhan, Le. Di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nah itu cuman 2 kali saya geluti karena saya nggak kuat. Terlalu besar risikonya, barang yang saya bawa juga mahal, terus bisa beresiko di jalan karena kan barang ini barang mudah pecah gitu. Akhirnya saya stop. Nah, saya bergumul sama Tuhan, ya Tuhan buka jalan, akhirnya saya masuk diterima di Reformata. Singkat cerita, ketika saya di sirkulasi, bagi saya ini sebuah tantangan bagaimana biar saya lebih coba maju dari teman-teman yang lama dari hasil penjualannya. Sampai saya ke Bogor, Le. Padahal wilayah saya naik motor. Udah gitu motor Cina lagi. Kantor Reformata waktu itu di mana? Di Kemayoran. Oke. Ya. Pindahlah ke Salemba Timur. Bayangkan, saking ambisi saya untuk maju, wilayah yang harusnya saya fokuskan di wilayah Priuk, saya harus terobos semua ini demi untuk mencapai penjualan yang fantastis. Ya, terus saya harus punya terobosan juga, ide-ide yang bisa menunjang penjualan. Ya puji Tuhan, yang biasanya saya bisa menjual 500 sampai 1000 lebih. Dan itu saya bisa mengalahkan teman saya yang sudah senior dan melampaui target dari perusahaan dan juga bisa mendahului teman tersebut. Nah itu sebuah kepuasan, sehingga Pak Pendeta Bigman waktu itu memberikan saya posisi jadi leader di bagian distributor. Di sirkulasi itu untuk bisa menaikkan oplah atau penjualan tabloid Reformata waktu itu, lakukan apa? Misalnya mendekati korporasi gereja, toko buku Kristen, atau apa? Atau gereja-gereja? Ya, jadi gini, saya bagaimana, ini memang ilmu marketing itu luas ya. Dan disinilah saya dididik Tuhan untuk bisa mencari celah bagaimana orang yang tadinya nggak mau terima, jadi terima. Nah, dan itu dari sisi penjualan yang nggak terlalu menciptakan terobosan. Tapi ya puji Tuhan, semua gereja akhirnya buka pintu untuk terima. Yang lebih saya coba ambil terobosan adalah saya harus buat brosur, saya harus bangun pagi subuh untuk menunggu jemaat-jemaat yang datang ibadah awal jam 6 itu. Saya bangun subuh, saya bagi-bagi brosur. Brosur apa? Apa sih brosur? Isinya itu sebuah judul-judul yang menarik. Tidak semua judul kita bikin, tapi judul menarik, sehingga ketika mereka selesai ibadah pasti ada yang tertarik ini. Ya benar saja, ketika saya standby di gerbang gereja, yang mana nih jual majalah ini? Tablet ini mana ini? Nah itu, dari situ saya bersyukur, wah ini ide yang saya coba pakai, ternyata itulah yang mendongkrak penjualan. Profesi sirkulasi itu kemudian jadi belajar jurnalis. Nah itu sebenarnya gini, ketika saya sudah melampaui apa yang saya harapkan, saya sudah berhasil dari tanda petik dari sisi penjualan, saya kurang puas. Saya coba-coba jajal di dunia jurnalistik gitu. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Nah, saya coba menulis gitu, menulis sebuah berita yang saya minta dikasih penilaian oleh ada rekan redaksi waktu itu namanya Pak Hans Petan ya. Tolong tolong dikoreksi, ini editor hebat. Masuk nggak penilaian sebagai tulisan jurnalistik ini? Oh ya lumayan. Nah saya jujur, saya masih punya utang budi sama dia, karena dialah mentor saya dalam membangun kualitas tulisan yang baik. Memang saya waktu itu saya ada semacam nggak sengaja menghadiri acara Partai Damai Sejahtera itu, saya kan mensirkulasikan tabloid tersebut. Nah saya lihat ada salah satu wartawan, Pak Binsar namanya, nggak hadir. Wah ini peluang saya untuk coba bikin berita nih. Nah ketika saya ada semacam absen, dipanggillah
Reformata mana? Ya saya sambut, wah teman-teman pada kaget. Ini siapa ini? Bukan wartawan doang. Nah namanya itulah, saya tuh modal nekat. Tapi saya yakin saya bisa Itulah keberanian lah ya. Iya. Teman-teman pada kaget semua. Padahal saya nggak terlalu kenal kan. Saya tuh sebelum ke situ, saya kalau ketika Pak Pendeta Bigman khotbah, ada tugas saya untuk mendampingi beliau menjual, itu dapat 20.000 aja senangnya minta ampun, Le. Waduh, saya terharu. Nah, ketika saya meliput itu, ada berkat yang diberikan 200.000. Wih, heboh juga nih. Saya coba menjajal lah menjadi jurnalis nih. Kayaknya lebih ada peningkatan dari sisi kelas dan pendapatan. Nah, ketika saya coba menjalani penulisan tersebut, Pak Hans itu heran, loh kok malah kelihatannya kamu malah banyak yang nggak dikoreksi gitu loh, langsung diterima aja. Nah, teman-teman lainnya malah diedit. Nah, karena memang saya selain belajar, saya juga coba nanti gaya tulisan Tempo sama Kompas. Itulah modal. Bukan itu ya, jadi belajar jurnalis sendiri. Iya, benar-benar saya mau gelutin ini. Karena jujur aja, saya dulu nggak bisa menulis, nggak bisa mengkonsepkan aja mana huruf besar, mana huruf kecil, komanya di mana, ketika saya nggak paham itu. Tapi ketika saya coba yang ini, memang tetap saya coba sampaikan ke lain, ini jalan Tuhan memang, proses dari sisi marketing, bagaimana pendistribusian, memasarkan, dan sekarang dibawa ke step 2, dunia menulis. Nah, dari situ saya nggak puas kalau hanya sekedar menulis, tapi benar-benar nggak ada yang cacat gitu, Le. Saya baca Tempo, ya titiknya di sini ya sama saya. Hanya permainan katanya mereka masing-masing punya pedoman gitu. Nah, ketika saya coba ini, makin bangga karena tidak ada sedikit yang diedit. Terus diasah saya sama Pak Petan itu. Nah, dari situlah tiba-tiba salah satu anggota redaksi namanya Pak Sales keluar. Nah, di situ saya diminta oleh Pak Bigman untuk menggantikan posisi wartawan yang kosong. Dari situlah saya coba makin semangat mendalaminya, dan dari awal saya jadi jurnalis sampai saya mengundurkan diri, saya tidak pernah membuat kesalahan ataupun telat memberikan berita. Saya selalu di awal itu. Terus komitmen dengan deadline ya? Komitmen dengan sebelum deadline saya sudah tulisan. Ya. Terus kedua, saya selalu menyumbangkan sebuah cerita-cerita yang menurut saya orang lain mungkin nggak bisa. Yang menarik-narik itu loh saya. Sampai saya harus wawancarai orang tengah malam itu, karena saya ingin mendapatkan berita ini yang up to date, authentic. Karena kita mencari orang-orang miskin yang beragama Kristen susah, Le. Pasti kebanyakan yang agama non Kristen itu. Tapi puji Tuhan dapat. Wah, itu ya itulah kalau kita bekerja selalu kita minta pertolongan Tuhan, dikasihlah narasumber yang terbaik. Lalu bagaimana Lae memandukan, mensinkronisasi kemampuan tadi kan dari sirkulasi, sekarang jadi jurnalis, apa kelebihan perasaan Lae ketika di lapangan jadi jurnalis? Luar biasa bangga gitu jadi jurnalis, karena salah satu jurnalis itu disegani dia. Dan ketika saya coba hadirkan sebuah launching buku, kaset, kita menyampaikan ini dari tabloid Reformata, kayak bangga banget. Ini saya dulu hanya di level bawah, sekarang udah naik ke level 2. Waduh, jadi bangga. Ini ya, jurnalis ini Jadi bangga bisa bergabung sama teman-teman yang dulu saya anggap, orang hebat-hebat ini. Gitu, Le. Sudah jadi jurnalis, tidak puas ternyata Lae, kemudian mendirikan majalah Spektrum. Iya. Apa gerangan di balik itu? Kenapa Lae buat Spektrum? Kira-kira apa isi Spektrum? Ingin ada majalah yang kayak Tempo, membedah kasus tapi secara seimbang gitu. Investigasi ya, itu investigasi yang dibutuhkan, investigasi dan keberanian. Nah, diam-diam, walau saya masih di tabloid tersebut, saya diam-diam coba menggarap ini dengan sempat saya diajak Lae. Saya ajak Lae, tapi nggak jadi. Saya memang butuh partner ini untuk membuat gaya tulisan laporan utama dan
laporan ringan. Nah, nggak semudah itu. Dalam posisi saya nggak ada duit, tapi ya itulah, kalau sudah jalan Tuhan itu ada aja rintangan itu bisa kita lewatin. Dan saya juga sampai sekarang bingung, saya tuh nggak punya modal tapi terbitnya rugi. Nah, yang lebih menarik itu ketika edisi pertama terbit itu ada godaan sebenarnya. Di sini Tuhan mungkin mau lihat saya godaan ketika saya bisa menangkap sebuah kasus yang dilakukan oleh oknum pendeta. Nah, saya ditawari untuk dibeli itu ribuan. Saya enggak. Saya menolak itu. Saya terharu. Dalam posisi saya lagi nggak ada duit, butuh kos buat cetak edisi berikutnya, tapi ditawari, saya menolak. Itu ada saksi matanya sebenarnya, teman juga, tapi saya nggak sebutin namanya. Dari situ saya bangga gitu. Ini bukan karena saya nggak butuh duit lah, tapi di sini dibutuhkan. Tuhan mau lihat kita nih. Kita benar-benar punya komitmen nggak untuk menjalankan tugas pastoral ini, karena sangat susah lah untuk menolak tawaran itu. Soal daya juang, daya kepeloporan mendirikan majalah ini kan tidak semua dimiliki orang. Iya. Ada keberanian di sana, ada kenekatan. Iya. Bahasa lain. Saya masih ingat persis lah ya. Permata waktu itu kan di Salemba. Iya. Lai datang dari Salemba, mampir di kantor saya di majalah Tapian waktu itu di Matraman. Lai bawa saya ke kantornya Bang Ronald Simanjuntak di Jatinegara. Proses-proses itu kan saya ikuti juga. Kemudian memang saya agak mundur. Apa yang Lai lakukan fight terus sampai majalah ini, majalah yang di dalam benak Lai ini harus terbit? Ya, karena dorongan kuat itu lah. Bagaimana ada majalah Kristen kayak Tempo gitu. Walaupun terbitnya bulanan, dibutuhkan investigasi. Nah, modal saya kan ada di Reformata itu. Saya melihat kemampuan saya ketika saya coba membuat laporan utama tentang konflik PDS di Bali. Ada kesan dari para pembaca. Nah, dari situ saya, kayaknya saya punya kemampuan ini, coba membuat majalah kayak Tempo ini. Nah, dari situ saya yakin ini bakal sukses, karena saya lihat banyak yang justru memperlemah posisi semangat saya. Kenapa? Kamu nggak bakal dapat berkat lah, karena kamu malah cari musuh. Orang bagaimana mau ngasih duit kalau kamu? Oh enggak. Saya yakin berkat ini semua dari Tuhan. Ayat saya ini, ketika Daud sebagai nabi pilihan Tuhan, tidak hanya hal-hal baik saja yang diangkat di Alkitab, tapi hal yang buruk juga Tuhan angkat. Artinya pendeta pun nggak bisa luput dari kesalahan, dan tugas kita coba mengoreksi tugas-tugas seperti itu. Walaupun risikonya besar. Sampai berapa edisi lah majalah Spektrum? 2010 lah, dari 2010 sampai 2015 lah. Mengambil pilihan lain jadi pengacara. Apakah kemudian karena lihat pengacara itu lebih menjanjikan secara ekonomi, atau kemudian apa di balik itu? Sebenarnya saya tipikal orang yang nggak puas dengan posisi jurnalis, Saya sudah memprediksi nggak ada peningkatan hidup ini kalau begini terus. Tapi ini tetap aja ini jalan Tuhan ya. Sudah digariskan Tuhan saya ke situ. Nah, ketika itu muncul ide saya mau sekolah hukum itu tahun 2010. Udah mengelola Spektrum? Sudah mengelola, baru merintis. Saya mau kuliah hukum akhirnya saya pilih UBK lah. Walaupun sebenarnya, kenapa saya baru sadar ya sekarang, kenapa nggak dari dulu ya? Oh, justru begitu ya? Iya, karena saya lihat banyak lawyer yang sukses nih. Dan teman-teman lain waktu itu satu kelas banyak polisi ya? Banyak polisi, ya dari tentara juga. Nah, artinya ketika saya coba menjajaki di sekolah hukum itu, memang target saya ingin seperti Hotman Paris. Ini kapan saya punya punya patron Hotman Paris? Ya, saya sih sebenarnya ya bagi saya sih hal-hal wajar aja kalau kita punya cita-cita. Kenapa saya nggak bisa sama dia gitu kan? Kapan nih saya bisa punya Lamborghini nih? Kalau dari dompet jurnalis kayaknya nggak mungkin. Rata-rata jurnalis Kristen ya, ya kita dalam tanda kutip kere.
Ya, tapi intinya saya ingin punya ada peningkatan lah. Nah, ketika saya coba melihat banyaknya lawyer yang berpenampilan wah gitu, kenapa saya nggak coba kecemplung ke situ nih? Lagi pula saya punya potensi gitu loh. Satu, mudah-mudahan saya ingin kalau membela ya membela habis-habisan. Kedua, saya juga membela tidak mempertimbangkan soal tarif. Kalau miskin saya bela, ini pasti saya senang karena membantu orang, Le. Dan lain selalu juga ada ruang untuk produk. Ya? Nah, periode itu saya selalu buka gitu loh. Saya bisa coba cari orang ya, apakah saya ada kesalahan atau tidak. Saya yakin Laya nggak dapat itu. Nah, ketika saya coba terjun di dunia itu, nah itu yang saya terapkan itu. Mau dia tidak nggak ada uang, saya bela. Banyak kasus sih yang saya coba, kalau mau diceritakan panjang. Ya tapi puji Tuhan, bagi saya tuh melayani orang miskin, melayani Tuhan. Itulah prinsip Alkitab yang saya pakai terus. Sehingga ketika berkat itu tidak dapat dari orang miskin itu, saya mendapatkan dari orang lain gitu. Itu. Kalau Laya tarik garis merah, seorang sirkulasi, kemudian bermetamorfosa jadi jurnalis, kemudian jadi pengacara, apa garis merahnya keterkaitan profesi ini kemudian? Ya jadi gini lah, saya akhirnya baru memahami sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan saya sebagai seorang pengacara. Tapi pengacara yang sudah dimodali dari dunia marketing, dunia sirkulasi, itu memang nggak bisa lepas dari dunia pengacara lah. Marketing, bagaimana menjangkau orang-orang sehingga mereka tahu bahwa saya memang kayaknya pilihan yang pas ini untuk diminta bantuannya. Dan juga dari sisi penulisan, bernegosiasi, menyampaikan pendapat, nah itu semua tertumpah di dunia lawyer. Saya karena saya dibentuk di Reformata, di Spektrum, nah ada rubrik ungkapan hati itu yang saya tanggung jawabkan itu kan mengundang banyak orang untuk tertarik nih, siapa penulisnya nih, membaca ungkapan hati itu pun orang sampai menangis gitu. Saya menemukan orang itu dan juga sampai dipajang di tembok-tembok. Apakah kemudian kalau lain tadi hubungkan dengan kemudian jadi pengacara, Prodeo itu juga bagian dari mengingat ungkapan hati? Itu nggak lepas dari situ lah ya. Ungkapan hati yang lebih itu suara pinggiran sebenarnya, yang lebih menyentuh pada kalangan kelas bawah. Kalau ungkapan hati bisa juga kelas atas, tapi yang mau kita angkat kan kesaksiannya. Apakah kesaksian itu bisa menjadi berkat bagi pembaca? Nah itulah yang terpuaskan dari saya ketika dibaca, satu, kedua menyentuh. Nah ketika saya coba menumpahkan SDM saya yang dari awal ke pengacara, orang yang membaca tulisan saya itu sampai menangis, Le. Ada teman juga lawyer ini, saya juga kaget saya menangis. Lawyer nggak ada dunia pengadilan itu sampai menangis tuh, ada lawyer. Bukan soal kemampuan saya lah, tapi saya setiap menjalankan menerap itu, mengerjakan itu, saya berdoa Tuhan urapi Tuhan, sehingga tulisan ini bisa menggugah hakim dan juga pihak-pihak yang mendengarnya. Itu. Apa sekarang tantangan di dunia profesi yang lagi geluti pengacara advokat ini? Apalagi sekarang kan organisasi pengacara multibar. Ya, paling tidak pasti banyak tantangannya. Profesi ini kan juga digeluti banyak orang. Apa tantangannya? Ya, tantangannya adalah pengacara itu semakin tambah banyak, Le. Itu udah terjun bebas sekarang. Sekarang mau jadi pengacara itu tutup mata ya. Beda dulu kita melalui ujian tuh dari sekian ribu orang hanya 30% yang diambil. Nah saya waktu itu melanjutkan ujian itu dak-dikduk, stres saya. Ini kalau nggak lulus, kapan saya bisa jadi pengacara? Ya puji Tuhan lulus. Karena waktu saya menjalani tryout sebelum ujian, saya justru yang terbaik tuh sebagai peserta yang terbaik. Nah ternyata saya tiga anggota yang ikut ujian tapi diprioritaskan. Nah berarti memang nilai saya udah terbaik dan itu kayaknya sih udah nggak sulit untuk mengikuti ujian. Nah sekarang bagi saya sih tantangan bagi dunia lawyer memang cukup besar ya, karena satu kasus direbutkan 100 lawyer, satu kasus. Nah saya entah kenapa lah ya, saya tuh malah kasus-kasus yang datang ke saya lah. Karena apa? Karena prinsipnya saya mengerjakan sesuatu itu
saya harus memberikan yang terbaik. Contoh lah ya, ada kasus, wah saya mati-matian akan saya bantu itu. Karena kalau saya melakukan yang terbaik, saya yakin lah jadi marketing saya nanti. Loh, ada masalah hukum ya? Itu aja ke Herbert Aritonang itu. Nah, itu kan, walaupun lah punya temanan orang-orang pengacara besar. Ini kesaksian lah, ini belum lama ini ada pendeta besar lah. Padahal di lingkungannya kenal semua tokoh-tokoh advokat senior tuh. Sampai sekarang masih aktif. Entah kenapa siapa sampai masih dipanggil ya. Saya kan lawyer kecil, ini lawyer besar. Kenapa saya yang diminta? Nah, itu anugerah Tuhan. Tuhan membentuk sekaligus membuka ruang saya untuk membantu masalahnya, dan puji Tuhan sukses. Sampai sekarang saya diminta, padahal dia kenal sama dekat sama Hotman Paris, Otto Hasibuan, mereka bergaul, tapi kenapa saya yang dipanggil? Itu yang saya sampai sekarang saya bingung itu. Karena dia juga melihat track record saya, karena menangani kasus-kasus juga selalu berhasil, memuaskan. Itu kan pencapaian yang diharapkan para lawyer dan juga klien kan. Kalau nggak berhasil, buat apa gua pakai lo? Nah, kedua, saya juga nggak pernah nikam klien. Kalau dia miskin, ada orang kaya yang mempengaruhi saya nggak pernah tuh terbujuk rayu. Karena ada ungkapan juga nih, pengacara itu kan hanya membela yang bayar. Ya memang kita kan dikasih makan oleh dia. Nah, kita harus pertanggungjawabkan masalah-masalah yang diserahkan ke kita, itu harus kita coba fokuskan, itu bagaimana solusinya, mencari jalan keluar dan menyelamatkan dia. Nah, itu memang tugas berat lawyer. Kita juga dengar misalnya pengacara bukan hanya kliennya diurusi, tapi saya dari klien. Nah, saya itu kebanyakan juga menangani kasus-kasus yang rusak oleh pengacara sebelumnya. Ya, okay. Nah saya Bunang Kusut ini saya urai, puji Tuhan akhirnya sampai sekarang pun yang sudah saya bela masih menempatkan saya untuk sebagai orang yang akan diminta lagi bantuannya. Mungkin perlu saya tambahin juga lah, ketika saya coba udah maksimal di dunia hukum, saya coba merambat ke dunia pajak. Nah, itu bagi saya itu tantangan, walaupun sebenarnya banyak lawyer nggak berminat karena pajak itu susahnya minta ampun, tapi bagi saya itu tantangan. Wah, akhirnya saya menjalankan dua profesi. Itu sinkron ya? Sinkron. Lain misalnya diminta jadi mengelola atau konsultasi tentang pajak, itu sebagai pengacara apa konsultannya? Dua-duanya, semuanya. Bisa sebagai pengacara pajak, advokat, dan juga konsultan pajak. Itu saya ambil semua, dan saya membantu mereka bukan hanya masalah pajaknya juga, tapi masalah hukumnya. Double lah. Intinya mau belajar ya? Mau belajar. Bisa. Terkesan tadi semua cerita lah itu kan lain mampu mengelola diri, banting setir pun tetap karena ada target gitu. Iya. Apa yang Lai selalu ingatkan ke hati bahwa kita tidak boleh puas nih, tapi barangkali nanti bahasa yang Lai sebutkan tadi, kita harus punya ambisi, tetapi bukan ambisius ya, tapi ambisi kita ini harus mendorong kita untuk ke tujuan itu. Orang bisa aja menginginkan, tetapi tidak semua bertindak. Lai dengan keinginan, dengan ambisi tadi, Lai bisa banting setir. Bagaimana Lai bisa menyeimbangkan ini agar tidak juga terganggu ketika misalnya banting setir, kita bayangkan membawa mobil ya banting setir, tiba-tiba profesi yang lain tapi mampu lagi berjalan di situ. Apa kiat lain? Ya, satu, kita harus bisa membaca kemampuan kita, Oke, mengukur diri. Ya, mengukur diri ya. Kedua, dan kita juga nggak bisa kerja sendiri. Tim. Harus ada partner. Nah, ada kalanya mencari partner itu nggak gampang. Tidak mudah ya berproses. Justru saya didikan gitu, hanya gara bicara duit.